Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Ikhwati al-iman, azani Allah wa iyyakum jami'an. Pada kesempatan sebelumnya kita telah membacakan 2 jalan keselamatan dari 10 jalan keselamatan yang disebutkan oleh Syekh Abdul Razak hafizahullahu ta'ala. Yang mana jalan yang pertama atau al-mujibul awal itu adalah apa? Tauhidullah. Mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian al-mujibul tsani atau jalan keselamatan yang kedua adalah apa? Ittiba'u an-nabi atau ittiba'u sunnah. Kesempatan sore hari ini insyaallah kita akan membaca al-mujibul tsalits. Jalan yang ketiga untuk menuju sebuah keselamatan, yaitu khasyatullahi wa taqwahu. Khasyatullahi wa taqwahu atau takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat An-Nur ayat yang ke-52. Qala Allah Ta'ala wa may yuti'illaha wa rasulahu wa yakhshallaha wa yattaqihi fa ulaika humul faizun. Dan barang siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya, barang siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya dan dia memiliki rasa takut kepada Allah dan bertakwa kepadanya, maka mereka itulah orang-orang yang mendapatkan kemenangan. Allah Subhanahu wa taala jelaskan di sini 2 sifat, yaitu khasyatullah dan takwa. Al-khasyah wa taqwa. Dua-duanya ini memiliki makna yang mirip. Tapi nanti kita akan jelaskan tentang makna khasyah dan makna dari taqwa. Fadzakarallahu azza wa jalla fi hadhihi al-ayati umuran la yahsulul fawzu walan najatu walal falahu illa biha. Atau la yuhsalu harusnya ini. La yuhsalul fawzu walan najatu walal falahu illa biha. Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam ayat ini perkara-perkara yang bisa mendatangkan atau yang jika kita ingin mendatangkan hal ini tidak ada jalan lain kecuali dengannya. Jika kita ingin mendapatkan kemenangan, jika kita ingin mendapatkan keselamatan, jika kita ingin mendapatkan kesuksesan, ya, maka harus melalui cara-cara ini. Yaitu apa? Ta'atullah. Taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ta'atu rasulihi. Taat kepada Rasul, ya. Taat kepada Rasul itu bittiba'i sunnatih wa qad taqaddama. Taat kepada Rasul itu adalah dengan mengikuti sunnah, mengikuti sunnah-sunnahnya. Dan ini telah kita jelaskan pada al-mujibul tsani. Wal amranil akharani huma khasyatullahi azza wa jalla wa taqwahu. Kemudian ada 2 perkara lain yang membawa kita kepada kemenangan dan keselamatan. Yaitu apa? Al-khasyah dan at-taqwa. Al-khasyah dan
at-taqwa. Fa amma khasyatullah. Nah, kita lihat nih mulai dijelaskan tentang khasyah itu apa. Fa amma khasyatullahi tabaraka wa ta'ala. Fa innaha tu'tabaru asasan 'aziman lin-najati yaumal qiyamah. Faqad wasafa Allah tabaraka wa ta'ala ahlan najati wal iman bi annahum min khasyati rabbihim mushfiqun. Adapun khasyatullah atau takut kepada Allah, maka ini merupakan pondasi yang paling utama untuk mendapatkan keselamatan. Jadi kalau mau kita selamat, ya, pondasi yang paling utama itu adalah kita harus memiliki apa? Khasyatullah, rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala telah jelaskan di dalam surat Al-Mu'minun, ya. Allah Subhanahu wa taala jelaskan tentang sifat orang-orang yang akan mendapatkan keselamatan. Ya, dan mereka itu adalah orang-orang mukmin. Ya. Yaitu diantaranya min khasyati rabbihim mushfiqun. Mereka itu orang yang takut kepada Tuhan mereka. Ya. Mereka itu adalah orang-orang yang takut kepada Tuhan mereka. Ya. Mereka memiliki sikap hati-hati agar jangan sampai mendapatkan siksa dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini rasa takut. Rasa takut itu akan membawa seseorang untuk berhati-hati dalam melakukan satu perbuatan. Karena dia takut. Jangan-jangan kalau saya melakukan ini, nanti saya tercatat sebagai dosa. Maka dia menjauhinya. Kalau saya tidak mengamalkan perintah ini, maka saya nanti akan tercatat mendapatkan dosa, maka dia akan mengamalkannya. Nah, ini rasa takut. Rasa takut itu membawa seseorang untuk beramal, ya, untuk beramal. Wa wasafahum biqaulihi innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Dan Allah Subhanahu wa taala mensifati orang-orang yang beriman dan orang-orang yang mendapat keselamatan itu adalah sesungguhnya orang-orang mukmin, mereka itu orang-orang yang jika disebut tentang Allah, maka hati mereka bergetar. Hati mereka bergetar karena mereka memiliki rasa takut. Wadzalika anna khasyatallahi tabaraka wa ta'ala tasuqul insana ila tarkil qaba'ih wa fi'lit ta'at wal iqbali 'alal ibadat. Rasa takut kepada Allah itu akan menjadikan seseorang meninggalkan perkara-perkara yang buruk dan akan menjadikan seseorang melakukan ketaatan, melaksanakan ibadah. Itu karena adanya rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Contohnya saja nih, kita berpuasa. Apa yang menjadikan diri kita mau melaksanakan puasa? Menahan makan dan minum, ya, dan seluruh pembatal-pembatal puasa dari fajar sampai maghrib. Apa yang menjadikan kita melakukan itu? Di saat tidak ada orang yang melihat, tidak ada orang yang tahu, tapi kita tetap menjaga diri kita. Mengapa kita melakukannya? Seorang mukmin jawabannya adalah karena dia memiliki khasyatullah. Karena dia takut kepada Allah. Karena Allah awasi dia. Karena Allah tahu. Kalau kita melanggar, Allah tahu. Kita yakin kalau kita melanggar, Allah tahu. Dan Allah akan hukum kita. Allah akan hukum kita. Karena kita melakukan
Ya, melanggar apa yang Allah Subhanahu wa taala wajibkan. Ya. Ini rasa khosyah. Rasa khosyah ini akan melahirkan seseorang beramal. Ya. Dan ini ya syabab, perbedaan antara takut kepada makhluk dan takut kepada Al-Khaliq. Ya. Apa yang membedakan? Takut kepada makhluk dan takut kepada Al-Khaliq. Kalau kita takut kepada makhluk, maka kita akan menjauhinya. Kita akan berusaha menjauh. Pengennya supaya nggak ketemu. Kenapa? Karena takut. Ya. Takut kepada makhluk tuh kayak begitu. Ya. Jalan, takut. Oh, di sana banyak preman, ada begal. Maka gimana? Ya nggak lewat sana. Lewat yang lain, yang aman. Ya. Jalan-jalan masuk ke hutan, takut. Ya. Takut kenapa? Nanti ketemu macan misalkan. Atau ketemu ular ya, dan seterusnya. Karena dia takut, dia gak akan masuk ke hutan itu. Karena takut. Di situ terkenal masih banyak hewan liar misalkan. Maka dia gak masuk. Dia takut. Ya. Ada yang takut misalkan sama makhluk yang tidak nyata. Ya. Malam-malam, kalau lewat sini kayaknya angker nih, menyeramkan. Ya. Rasa takutnya itu, kita tidak bicara apakah boleh ataukah tidak. Tapi rasa takutnya itu akan membawa seseorang menjauh. Gak mau ke tempat itu. Kenapa? Takut. Ya. Akan menjauh. Tapi kalau rasa takut kepada Allah, justru akan menjadikan seseorang itu mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa semakin dekat? Karena saya takut kepada Allah. Sebab dia tahu kalau takut kepada Allah tidak ada jalan keluar. Tidak ada jalan keluar untuk menghindarinya. Bagaimana kita mau menghindari Allah Subhanahu wa taala? Kita takut kepada Allah terus kita menghindari Allah, gimana caranya? Orang kita ini hidup atau tinggalnya di atas buminya Allah. Bagaimana caranya kita bisa menghindar dari penglihatannya Allah? Bagaimana caranya kita bisa menghindar dari pendengarannya Allah? Dari ilmunya Allah? Tidak bisa. Dimanapun kita berada, kapanpun, bagaimanapun, kita tetap akan diawasi, dilihat, didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka seorang mukmin yang memiliki rasa takut justru akan mendekat. Mendekat kepada Allah. Oleh karena itu Allah sifati orang-orang yang takut kepada Allah itu, yang rasa takutnya paling tinggi kepada Allah itu adalah mereka yang paling berilmu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innama yakhsyallaha min ibadihi al-ulama." Sesungguhnya hamba-hamba Allah yang paling takut kepadanya itu adalah para ulama, orang-orang yang berilmu. Karena semakin berilmu dia tahu. Dia tahu bahwasanya Allah ini maha melihat, maha mendengar, maha mengetahui. Apapun yang kita lakukan Allah tahu. Allah sudah tetapkan kewajiban, Allah sudah tetapkan keharaman. Yang wajib kita laksanakan, yang haram kita tinggalkan. Kalau kita langgar, Allah tahu. Dan konsekuensinya pun Allah sudah sebutkan. Yang melanggar itu akan ada konsekuensinya. Maka dia takut. Takut dia semakin mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Walihada yaqulul Hasanul Basri rahimahullahu taala, al-mu'minu jama'a ihsanan wa syafaqatan wal munafiqu jama'a isaatan wa amna. Thumma talal Hasanu innal ladzina hum min khasyati rabbihim mushfiqun. Al-Imamul Hasanul Basri mengatakan, seorang mukmin itu dia mengumpulkan di dalam dirinya dua hal, ihsan dan syafaqah. Ihsan dan syafaqah. Apa itu ihsan? Ihsan itu apa? Secara bahasa artinya apa ihsan itu?
berbuat baik. Itu ihsan. Ihsan itu berbuat baik. Ya. Lebih jelasnya ditafsirkan oleh Nabi SAW. Ihsan itu anta'budallah ka'annaka tarahu. Fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Ya. Jadi ihsan itu adalah kita beribadah kepada Allah seakan-akan kita melihat Allah. Kalau tidak, maka kita selalu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu pondasinya ihsan itu. Sehingga kalau kita merasa selalu diawasi, hasilnya apa? Apakah kita akan berbuat jahat? Tidak. Hasilnya adalah kita akan berbuat baik. Karena kita tahu Allah melihat kita. Allah ngawasin kita, maka kita akan berbuat baik berikutnya. Tidak mungkin ada orang yang merasa yakin bahwasanya Allah selalu mengawasinya, kemudian dia selalu berbuat kejahatan. Itu enggak ada. Ya. Orang yang berbuat kejahatan itu keyakinannya lemah. Tapi orang yang keyakinannya kuat, dia akan berbuat kebaikan. Karena dia tahu. Ya. Ihsanan itu. Wa syafaqatan. Dia akan berhati-hati di dalam bersikap. Berhati-hati di dalam bersikap. Seorang mukmin itu seperti itu. Melakukan sesuatu itu dipertimbangkan, tidak asal. Tidak menjadi bonek. Ya. Tahu bonek nggak? Ya. Apa istilahnya itu? Ini istilahnya ya, bonek itu. Bondo nekat. Ya. Bondo itu tahu nggak? Ya. Bondo itu modal, ya. Modalnya adalah nekat, nggak pakai perhitungan, itu bonek. Ya. Seorang mukmin itu tidak bonek, ya, nggak mau jadi bonek dia. Kenapa? Karena dia syafaqah, dia memiliki sikap hati-hati dalam melakukan sesuatu tuh hati-hati, nggak asal nekat aja, dia hati-hati, dia pertimbangkan dulu, yang dia lakukan itu adalah kebaikan atau keburukan. Kalau kebaikan dia lakukan mengharap pahala dari Allah. Kalau keburukan dia tinggalkan juga sama mengharap pahala dari Allah. Yaitu mukmin. Ya. Maka mukmin itu selalu dihiasi dengan ilmu. Hati-hati dalam bersikap. Enggak asal gitu ya. Tidak asal melakukan dulu. Ya. Udah yang penting ngelakuin dulu. Bener salah itu urusan nanti. Enggak. Seorang mukmin berpikir kalau mau berbuat. Sementara orang munafik, kita lihat. Wal munafiqu jama'a isa'atan wa amna. Sementara munafik itu kebalikannya. Yang ada dalam diri munafik itu adalah isa'ah yang pertama. Isa'ah itu lawannya dari ihsan. Kalau ihsan itu berbuat baik, kalau isa'ah itu artinya berbuat buruk. Orang munafik itu mengumpulkan dua, isa'ah, berbuat buruk, yang kedua amna, merasa aman. Berbuat jahat ngerasa aman, nggak apa-apa. Itu munafik. Ya. Orang mukmin tidak, berbuat baik dan dia berhati-hati. Dan dia berhati-hati. Ya. Selalu waspada. Itu seorang mukmin. Kalau munafik tidak, dia ngerasa aman. Ya. Dia melakukan dosa, alah nggak apa-apa, dosa kecil. Cuman ini aja. Kenapa kamu melakukan kesalahan ini? Lah itu banyak kok yang melakukannya. Nah itu. Ya. Merasa aman. Ya. Beda dengan mukmin. Maka ada seorang ulama yang mengatakan, atau ada dalam sebuah riwayat, dalam sebuah athar, disebutkan ya, bahwasanya perbedaan antara mukmin dan munafik memandang dosa. Kalau mukmin terhadap dosa itu seperti ditimpakan kepadanya gunung yang berat. Dia melakukan dosa. Kepikiran tuh. Wah, saya melakukan dosa. Saya melakukan kesalahan. Ya. Dipikir sama seorang mukmin. Adapun munafik, kalau dia berbuat dosa, seolah-olah ada lalat yang menempel di hidungnya. Ya. Kira-kira antum kalau ada lalat nempel di hidung antum ngapain? Ya. Antum cukup gerakin kepala atau gini, hilang. Nah, seperti itu orang munafik kalau berbuat dosa tuh kayak begitu. Berbuat dosa, alah udah gitu aja. Kesalahan gitu aja dipikirin gitu. Nah, itu bedanya antara munafik dan
mukmin. Kalau mukmin tadi memiliki ihsan dan syafaqah, kalau munafik memiliki isaah dan aman. Dia merasanya aman. Rasanya aman. Masa kayak gini aja. Dosa sih, masa kayak gini aja. Salah dan seterusnya. Nah. Wa khasyatullah innama tatahaqqaqu bima'rifati asma'illahil husna wa sifatihil ula. Wa ta'ammul fi ayatillahil kauniyah wa syari'iyah. Fakullama kana al-'abdu a'zama ma'rifatan billah kana a'zama khasyatan lahu. Kama qala ta'ala innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Cara mendapatkan khasyatullah bagaimana Ustaz? Cara kita supaya takut kepada Allah itu gimana? Takut kepada Allah, kata Syekh di sini, akan terwujud dengan cara kita mempelajari atau mengetahui tentang Asmaul Husna. Ustaz sudah hafal Asmaul Husna, tapi kok rasa takutnya belum muncul. Bukan hanya hafal, tapi difahami tentang Asmaul Husna itu. Asmaul Husna. Dan sifat-sifatnya yang maha tinggi itu harus kita pelajari. Ar-Rahman, Allah maha apa Ar-Rahman? Maha pengasih. Ar-Rahim, Allah maha. Apa bedanya Ar-Rahman dan Ar-Rahim? Ar-Rahman artinya apa? Iya, apa perbedaannya? Ar-Rahman? Ar-Rahman apa? Lil muslim. Semua makhluknya. Ar-Rahim. Khas lil mu'min. Nah, ini kita harus pelajari hal-hal yang seperti itu. Kita baca Bismillahirrahmanirrahim setiap saat, setiap mau baca Quran. Apa sih Ar-Rahman Ar-Rahim itu? Ya. Sama asal katanya dari kata rahmah. Ar-Rahman dan Ar-Rahim itu dari kata sifat rahmah, artinya yang maha memiliki rahmat. Nah, tapi bedanya apa Rahman dan Rahim? Kalau Rahman, dzu rahmatin wasi'ah. Allah kasih sayangnya itu luas. Wa rahmati wasi'at kulla syai'. Allah mengatakan dan kasih sayangku meliputi segala sesuatu. Jadi semua makhluknya itu mendapatkan kasih sayang Allah. Seandainya kasih sayang Allah itu dicabut sedetik saja, maka binasalah makhluk itu. Kita bisa nafas itu karena Allah memberikan kasih sayangnya kepada kita. Sehingga kita hidup. Ya. Makhluk-makhluk, seekor singa yang begitu liar, dia tidak akan memakan anaknya sendiri. Dari mana datangnya rasa kasih sayang singa itu? Allah berikan kasih sayang kepada singa. Singa saja diberi kasih sayang Allah. Ya. Maka semua makhluk mendapatkan karena Allah itu Ar-Rahman. Ya. Sementara Ar-Rahim itu adalah dzu rahmatin khassah. Allah memiliki kasih sayang yang khusus. Kasih sayang yang khusus yaitu Allah berikan kepada orang-orang mukmin. Orang mukmin. Orang-orang mukmin ini akan mendapatkan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala yang khusus di dunia, terlebih lagi di akhirat. Kalau di akhirat kasih sayangnya hanya Allah berikan kepada orang-orang yang mukmin. Sementara orang-orang kafir tidak akan mendapatkan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala di akhirat. Ya. Dia akan masuk neraka. Orang mukmin Allah berikan kasih sayang yaitu masuk ke dalam surga. Nah, maka supaya kita tadi kembali bagaimana kita mewujudkan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala? Caranya adalah kita dengan mempelajari Asmaul Husna, itu harus dipelajari itu. Ar-Rahman, Ar-Rahim itu artinya apa? Al-Malik itu artinya apa?
Al-Quddus, As-Salam, Al-Mu'min, Al-Muhaimin, Al-Aziz, Al-Jabbar, Al-Mutakabbir, semua itu. Karena sifat-sifat Allah itu semua menggambarkan tentang diri Allah. Bagaimana mungkin kita akan takut kepada Tuhan kita, kepada Allah, kalau kita tidak tahu tentang Allah? Gak mungkin kita takut. Ya. Antum takut gak ketemu sama macan? Hah? Takut. Kenapa takut? Hah? Karena buas. Bisa memakan. Bisa dimakan ya. Bisa dibunuh antum kalau ketemu. Nah, kok tahu kalau macan itu buas? Taunya dari mana? Nah, sudah tahu dulu kan? Sudah tahu ini macan ini binatang buas. Belum pernah ketemu sih secara langsung gitu. Ya. Belum pernah ngelihat sih macan lagi nerekam manusia secara langsung, itu belum pernah. Tapi kita sudah tahu ilmunya. Kita sudah tahu ini. Maka gak usah coba-coba. Coba dulu nih. Kasih ke macan nih. Gigit gak? Oh iya gigit. Ya kan? Kan gak perlu kayak gitu. Hah? Kita sudah tahu ilmunya. Karena kita tahu maka kita takut. Demikian juga kalau kita ingin takut kepada Allah. Maka kita harus tahu tentang Allah. Allah itu siapa? Sifatnya Allah itu apa saja? Nama-nama Allah itu siapa saja? Apa saja nama-nama Allah itu? Dan memiliki makna apa itu? Semakin kita mempelajari Asmaul Husna, maka akan semakin tinggi rasa takut kita kepada Allah. Kita akan semakin tahu bahwa Allah itu adalah zat yang maha sempurna. Tidak ada celah sedikit pun. Allah maha tinggi, Allah maha melihat, Allah maha mengatur, Allah maha mengetahui, dan seterusnya dan seterusnya. Ya. Ini caranya. Kemudian cara yang berikutnya, ya, wat ta'ammuli fi ayatillahil kauniyati wasyar'iyyah. Kemudian kita merenungkan ayat-ayat Allah, baik yang kauniyah maupun yang syar'iyyah. Ayat-ayat Allah itu adalah apa? Apa maksudnya ayat-ayat Allah itu? Ya. Ayat-ayat Allah itu maksudnya adalah bukti keberadaan Allah Subhanahu wa taala. Kita cara taunya misalkan ya, malam-malam ya, atau pagi sebelum subuh ya, sudah datang duluan ke masjid, terus dilihat masjidnya kotor. Masjidnya kotor. Kok ada kotoran? Ternyata ada pintu kebuka. Terus ternyata dilihat di pojok ada kotoran kucing misalkan. Ada kotoran kucing. Ya. Ada bekas-bekas kotor. Ada kotoran kucing di pojokan. Nah, kita jadi tahu. Masjidnya kotor, yang ngotorin siapa ini? Kucing. Padahal kita nggak lihat kucingnya kan? Kita nggak lihat kucingnya. Kita tahu dari apa? Ada tandanya, yaitu ada kotorannya kucing. Kan nggak mungkin manusia mengeluarkan kotoran kucing. Berarti kan kucing ini, wah ini ada tandanya nih. Nah, ini namanya tanda. Ya. Kita mengetahuinya dari jejak, dari tanda. Ya. Kita berjalan, kemudian nemuin jejak langkah. Di tanah itu ada langkah. Ya. Tapi ini dilihat kakinya bukan kaki kayak manusia ini. Dilihat, oh ini kuda. Berarti tadi ada kuda lewat sini. Kita tahu tadi ada kuda lewat. Taunya dari mana ada kuda lewat padahal kita nggak lihat. Ada jejak kakinya kuda. Maka kita tahu. Nah itu namanya ayat, itu namanya tanda-tanda. Maka tanda-tanda kebesaran Allah itu adalah makhluknya. Kita tahu Allah itu ada. Allah itu maha kuasa. Dari mana? Dengan kita memperhatikan alam semesta. Itu namanya ayat kauniyah. Ayat apa? Kauniyah. Ayat kauniyah. Itu adalah tanda-tanda kebesaran Allah. Kita tahu nih.
Ada pohon yang bisa tumbuh, ya. Kemudian ada makhluk, ada rantai makanan, hewan-hewan itu makannya seperti apa. Ya. Ini kodok nanti dimakan ya, sama ular, nanti ular dimakan sama burung, elang. Nah, itu rantai makanannya itu. Ya. Nanti ini dimakan apa dan seterusnya. Kok bisa alam ini teratur dengan begitu rapi? Ya. Allah Subhanahu wa taala juga sebutkan wa fi anfusikum afala tubsirun. Diri kalian coba perhatikan, ini juga ayat kauniyah. Ya. Kita diberi tangan, kita bisa berjalan, ada kaki, kita ada mata dua melihat, matanya di depan, kenapa matanya enggak di belakang? Ya. Kalau matanya di depan dan di belakang, was-was terus nanti kita. Ya. Was-was terus nanti. Ya. Ternyata matanya cuma dua di depan. Nah itu juga kita harus perhatikan ini. Kita pikirkan. Bahwasanya ini adalah kesempurnaan. Kita ada telinga dua, mulutnya satu, dan seterusnya. Ya. Ini semua adalah ayat-ayat kauniyah. Ayat apa? Kauniyah. Ya. Wasyar'iyah dan ayat-ayat syar'iyah juga perlu kita renungkan dan kita pelajari. Ayat-ayat syar'iyah ini adalah Al-Quran. Ayat-ayatnya kita pelajari, kita baca, kita hafalkan, lalu kita pelajari. Ini apa sih maksudnya ayat ini? Maka orang-orang yang mempelajari Al-Quran dengan keikhlasan dari dalam hatinya, dia akan menemukan kebenaran bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu Maha benar. Dan sudah banyak itu. Sudah banyak cerita orang-orang yang awalnya memusuhi Islam setelah membaca Al-Quran, mempelajarinya, kemudian mereka sadar, ini kebenaran. Ini adalah kebenaran. Dari zaman dulu, para sahabat Nabi itu banyak yang tersentuh karena bacaan Al-Quran. Baca Al-Quran, ini gak mungkin ucapan manusia. Begitu indahnya. Apalagi kandungannya, begitu ilmiahnya. Itu yang ada di dalam Al-Quran. Maka banyak orang-orang yang kemudian masuk Islam karena mempelajari Al-Quran. Maka kita pun demikian, kita yang sudah Islam dari lahir, ya, yang sedang menghafal Quran, jangan bosan untuk kita pelajari kandungan isinya, kita baca. Kalau bahasa Arabnya belum lancar, baca terjemah. Tapi juga tidak hanya bermodalkan terjemah saja. Bahasa Arabnya pelajari. Setelah itu kita baca tafsirnya. Ya. Maka di sana kita akan temukan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu ya, Maha Kuasa. Allah Maha segala-galanya. Dan akan menimbulkan rasa takut kita kepada Allah. Ya. Maka setiap seorang hamba semakin tinggi ilmunya, semakin tinggi pengetahuannya tentang Allah, maka akan semakin tinggi rasa takutnya dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sebagaimana yang Allah firmankan, innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya manusia yang takut kepada Allah itu adalah para ulama. Nah, itu khasyah. Ya. Itu adalah khasyah, rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang kita akan bahas yang keduanya. Tadi disebut di awal al-khasyah dan apa? Takwa. Ya, sekarang takwa. Wa amma taqwallah, adapun takwa kepada Allah, fahiya jima'u kulli khairin lil 'abdi. Maka takwa itu adalah kumpulan dari semua kebaikan seorang hamba. Wahia sababun azimun lin najati yaumal qiyamah. Takwa itu adalah sebab yang terbesar seseorang mendapatkan keselamatan di hari kiamat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa yunajjillahu alladhina taqaw bimafazatihim la yamassuhumus su'u wa lahum yahzanun." Dan Allah Subhanahu wa taala akan selamatkan. Allah akan selamatkan. Wa yunajjillah.
Allah akan selamatkan. Alladzina taqau, orang-orang yang bertakwa. Allah akan selamatkan dengan keselamatan pertolongan darinya. Mereka ini tidak akan tersentuh keburukan. Dan mereka ini tidak akan mendapatkan kesedihan. Ini orang-orang yang bertakwa itu. Di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa najjaynal ladzina amanu wa kanu yattaqun." Dan kami akan selamatkan orang-orang yang beriman karena mereka itu bertakwa. Allah akan selamatkan orang-orang yang beriman sebab mereka itu bertakwa. Wa kanu yattaqun. Wa qala Allahu tabaraka wa ta'ala, wa anjaynal ladzina amanu wa kanu yattaqun. Dan kami selamatkan orang-orang yang beriman karena lantaran mereka itu bertakwa. Jadi takwa itu adalah sebab keselamatan. Takwa itu apa? At-taqwa fil asli ma'khudhatun minal wiqayah. Takwa secara bahasa itu diambil dari kata al-wiqayah. Al-wiqayah. Al-wiqayah itu apa? Perlindungan. Nah, al-wiqayah itu artinya perlindungan. Wa min ahsani ma urrifat bihi, dan pengertian takwa yang terbaik menurut Syekh Abdul Razak di sini, qaulu Talq ibni Habib rahimahullah. Lamma su'ila siflan at-taqwa. Talq ibni Habib pernah ditanya, apa itu takwa? Beliau menjawab, at-taqwa amalun bi ta'atillah. Takwa itu adalah kita mengamalkan ketaatan kepada Allah. Raja'a rahmatillah, mengharapkan kasih sayang Allah. Ala nurin minallah, di atas petunjuk Allah. Jadi kita beramal karena pengen mendapat kasih sayang Allah melalui petunjuknya Allah Subhanahu wa taala. Wa taqwa, dan takwa itu tarku ma'siyatillah, kita tinggalkan maksiat. Makhafata iqabillah, karena kita takut siksa Allah. Ala nurin minallah, di atas petunjuk Allah. Nah, jadi di sini takwa itu ada dua sisi yang tidak terpisah. Ingat, takwa itu ada dua sisi yang tidak terpisah. Sisi amal ketaatan, amalun bi ta'atillah, dan sisi yang kedua meninggalkan maksiat, mengamalkan ketaatan, meninggalkan maksiat. Amalun bi ta'atillah wa tarku ma'siyatillah, mengamalkan ketaatan kepada Allah dan meninggalkan maksiat pada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini dua sisi. Nah, takwa itu dua sisi itu. Takwa itu dua sisi. Jadi takwa itu tidak hanya tentang ketaatan saja. Tapi ketaatan dan juga meninggalkan kemaksiatan. Nah, itu takwa. Ya. Maka Umar bin Abdul Aziz itu pernah mengatakan, takwa itu bukan biqiyamil laili wala bisiyamin nahar. Ketakwaan itu tidak semata dibuktikan dengan qiyamul lail dan puasa. Ya, seperti kita pada bulan ini. Kita melakukan puasa di pagi hari, di siang hari, dan di malam harinya kita melakukan sholat tarawih. Ya.
Takwa itu tidak dibuktikan dengan itu. Terus dibuktikan dengan apa? Dibuktikan dengan meninggalkan hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu takwa. Artinya dua sisi ini dilakukan. Ketaatannya iya dilakukan, kemaksiatannya juga ditinggalkan. Nah, itulah takwa. Ya. Wala syakka anna man adda faraidil islami wa wajibatid din wajtanabal muharramat wal atham fa innahu huwan najil muflih fid dunya wal akhirah. Maka tidak diragukan lagi orang-orang yang mengerjakan kewajiban-kewajiban di dalam agama ini dan dia meninggalkan yang diharamkan, maka dialah orang yang mendapat keselamatan. An-naji, orang yang selamat. Al-muflih, orang yang beruntung. Fid dunya wal akhirah, di dunia maupun di akhirat. Ya. Waqad sahha an Jabir ibni Abdullah radhiyallahu anhuma anna Nu'man ibni Qawqal radhiyallahu anhu atan Nabiy sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah ara'aita idza shallaitul maktubah wa harramtul harama wa ahlaltul halala a'adkhulul jannata qala na'am. Diriwayatkan dari Jabir bin Abdullah bahwasanya An-Nu'man ibnu Qawqal. An-Nu'man bin Qawqal ini sahabat Nabi juga. Beliau mendatangi Nabi dan bertanya, wahai Rasulullah, jika seandainya aku ini sholat 5 waktu. Sholat 5 waktu hukumnya apa? Wajib. Jika seandainya aku sholat 5 waktu. Wa harramtul harama. Dan aku haramkan hal-hal yang memang haram. Artinya yang haram aku tinggalkan. Aku yakini ketika meninggalkan hal itu, aku yakini keharamannya. Taraktuhu mu'taqidan hurmatuh. Aku tinggalkan dengan penuh keyakinan bahwa itu haram. Wa ahlaltul halal. Dan aku halalkan yang halal. Maksudnya aku ketika melakukan sesuatu yang halal karena aku yakin ini halal. Adkhulul jannah. Apakah dengan amalan itu aku bisa masuk surga? Nabi menjawab apa? Nah, ya, bisa. Ya, bisa masuk surga. Nah, kita lihat nih. Amalannya itu adalah melakukan kewajiban, kemudian menjauhi yang diharamkan. Ya, itu cukup. Modalnya itu cukup. Ya. Modal yang seperti itu sangat cukup. Jadi kita bisa tahu nih, yang halal mana, yang haram mana. Yang halal kita ketika melakukan, kita tahu ini halal. Kalaupun kita tidak melakukannya, kita tetap yakin itu halal, cuman aku gak melakukan. Ya. Maksudnya gimana saat halal gak melakukan? Misalkan. Ya. Ada yang gak suka durian misalkan. Duren gak suka. Dia gak suka. Ya. Terus dia gak mau makan. Enggak, anak gak mau makan. Anak gak suka. Oh ini halal loh. Iya anak tahu itu halal. Cuman gak suka aja. Gak mau makan. Dia tinggalkan. Tapi dia tahu itu halal. Dia gak mengharamkan duren itu. Dia nggak katakan duren haram yang memakannya masuk neraka, nggak ada. Ya, dia kayak gitu. Walaupun dia nggak suka kan gitu. Karena dia tahu itu halal. Sesuatu yang halal maka kita harus katakan halal. Sementara yang haram. Ketika kita tinggalkan karena yakin itu tuh haram. Kenapa nggak melakukan itu? Karena itu haram, aku nggak mau melakukannya. Harus seperti itu. Ada orang yang tidak melakukan keharaman, tapi dia tidak meyakini kalau itu haram. Misalkan, orang nggak mau minum khamr. Bukan nggak mau, tidak minum khamr. Ya. Nggak mabuk. Ya. Minum khamr. Dia nggak mabuk. Ya.
Tapi ketika ditanya, kamu nggak mabuk? Nggak. Kamu nggak minum khamr? Nggak. Kamu yakin itu haram? Nah, dia ternyata nggak mabuknya itu bukan karena meyakini itu haram. Nggak mabuknya itu karena dia nggak punya uang buat beli. Nah, apakah masuk dalam hal ini? Tidak. Tidak masuk dalam wa haramtul haram. Bukan itu. Dia tahu itu haram maka nggak boleh. Ya, maka dia tinggalkan dengan penuh keyakinan. Nah, inilah ketakwaan. Inilah ketakwaan. Maka orang yang seperti itu mendapat keselamatan. Nabi jamin, iya dia akan masuk surga. Orang yang seperti itu. Ya. Fa kullu man jahada nafsahu wa sabbaraha ala fi'lil wajibati wa tarkil muharramat fa innallaha sayunjihi wa yahdihi ila sawa'is sirat. Kama qala ta'ala walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Maka semua orang siapapun yang dia itu berusaha untuk istiqomah, dia berusaha untuk meluruskan dirinya dan dia menyabar-nyabari ya, dirinya ini untuk melakukan hal-hal yang wajib dan meninggalkan yang haram. Ini butuh kesabaran. Melakukan kewajiban dan meninggalkan yang haram itu butuh kesabaran. Ya, butuh kesabaran. Seperti kita puasa, butuh kesabaran. Sabar untuk gak makan, gak minum, nunggu sampai nanti maghrib. Butuh sabar namanya. Ya. Maka kita harus sabar-sabari diri kita ini. Karena kalau tidak kita sabar-sabari, kita gak akan bisa sukses dalam beramal. Ya. Barang siapa yang melakukan itu, dia melakukan mujahadatun nafs. Dia usahakan dirinya untuk soleh. Dia sabar-sabarkan dirinya. Ya Allah diri ini, ya Allah nafsu, sabar. Jangan dulu. Ya. Dia tahu yang haram dia tinggalkan. Ya. Dia tahu dia lihat perempuan di luar, cantik itu, pengen kenalan, gak boleh haram. Ya. Sabar. Jangan dulu, sabar. Ya. Dia lakukan hal-hal yang baik. Ya. Sabar. Sampai kapan sabarnya? Sampai kamu siap menikah. Nah, nikah itu nanti. Datangi perempuan, nikah. Kalau belum siap, ya jangan. Sabar dulu. Ya, sabar. Ya. Gimana cara sabarnya? Ya sabar. Beramal soleh, kebaikan. Ya. Nafsunya menggebu-gebu, gimana caranya? Banyakin puasa. Banyakin berpuasa. Banyakin berbuat kebaikan. Gitu. Nah, barang siapa yang melakukan hal itu, maka Allah akan menyelamatkannya. Allah akan memberinya hidayah, petunjuk menuju jalan yang benar, jalan yang lurus. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala nyatakan, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang-orang yang bermujahadah, yang bersungguh-sungguh untuk mendapatkan kerelaan dari kami, dari Allah. Maka kami akan berikan jalan, petunjuk menuju jalan yang benar. Ya. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang berbuat kebaikan. Wa hadzal fi'lu lil ma'mur wa tarku lil mahdhur la budda ay yakuna an nurin wa ilmin liya'rifal 'abdu ma yattaqi. Melakukan kebaikan, melakukan perintah, meninggalkan larangan itu harus di atas ilmu, di atas cahaya, di atas petunjuk dari Allah, tidak tebak-tebakan. Ya. Ini hukumnya apa? Kalau menurut saya sih kayaknya ini boleh-boleh aja, gak apa-apa lakukan. Jangan menurut saya, menurut qala Allahu wa qala Rasul. Ada dalilnya. Kalau kita mau mengatakan ini halal dan ini haram, jangan menurut saya. Beli makanan yang gak jelas, ini makanan ini hukumnya apa ya gitu ya. Dicari logo halalnya tuh kan, kalau di Indonesia alhamdulillah dipermudah kan, ada logo halalnya. Cari, gak ada logo halalnya. Tapi menurut saya ini halal ini, gak apa-apa lah beli aja. Nah, jangan menurut saya, di atas ilmu. Kalau kita ragu tinggalkan. Ya, kalau kita ragu, tinggalkan. Ya, itu namanya meninggalkan perkara yang syubhat. Ya, meninggalkan perkara yang syubhat.
Kalau kita lihat, oh ini, wah ada logo halalnya. Oh ya bismillah deh. Ini halal insya Allah. Beli, nggak apa-apa itu. Berarti kita ada ilmunya itu. Ya. Nah, seseorang harus seperti itu dalam melakukan perkara yang diperintahkan atau meninggalkan hal-hal yang dilarang itu di atas ilmu. Karena dia dalam rangka bertakwa. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa kadzalika auhayna ilaika ruhan min amrina ma kunta tadri mal kitab walal iman." Walakin ja'alnahu nuran nahdi bihi man nasha'u min ibadina. Dan demikianlah kami wahyukan kepadamu malaikat yang membawa perintah dari kami. Yang sebelumnya kamu belum tahu. Apa itu kitab? Apa itu iman? Kemudian kami berikan petunjuk. Kami berikan cahaya yang dengannya menerangi jalanmu. Menerangi jalan orang-orang yang kami kehendaki dari hamba-hamba kami. Ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala turunkan, Allah utus Nabi, Allah turunkan Alkitab atau Al-Quran ini adalah dalam rangka memberi petunjuk untuk kita. Supaya kita tahu, kita di atas ilmu. Yang mana sebelum adanya wahyu itu kita nggak tahu. Mana yang benar, mana yang salah, bagaimana kita membedakannya. Allah turunkan wahyu. Itulah petunjuk. Itulah yang harus kita pelajari. Dan di atas petunjuk itulah kita beramal. Karena petunjuk itulah kita melakukan sesuatu dan meninggalkan sesuatu. Nah itu. Qala Bakar ibn Khunais rahimahullah. Kaifa yakunu muttaqiyan man la yadri ma yattaqi. Bagaimana mungkin seseorang menjadi orang yang bertakwa kalau dia tidak tahu tentang perkara apa dia harus bertakwa. Ya. Jadi harus dengan ilmu. Nah, maka ini pesan yang sama dengan pertemuan kita sebelumnya. Bahwa kewajiban ya syabab. Mencari ilmu tentang urusan agama itu adalah kewajiban yang melekat sampai kita meninggal dunia. Bukan hanya sebatas kita di pesantren aja. Sampai kita meninggal dunia tetap terus cari ilmu itu. Maka sekali lagi nanti yang punya cita-cita, punya harapan. Saat Anda pengen melanjutkan ke bidang ilmu agama, diniyah. Alhamdulillah, wa biha wa ni'mah. Itu keinginan yang sangat baik, sangat bagus, luar biasa. Terus lanjutkan belajar ilmu agama. Pelajari ilmu-ilmu agama. Secara mendetail, secara mendalam. Agar kalian semakin takut dan bertakwa kepada Allah. Tapi Anda pengennya mempelajari ilmu-ilmu umum. Boleh apa tidak? Boleh. Tapi ilmu agamanya tetap tidak boleh ditinggalkan. Belajar ilmu umum, agamanya tetap. Terus. Tidak putus. Jangan sampai ilmu umum ini kemudian melupakan kita dari ilmu agama. Jangan sampai. Karena ilmu agama inilah yang akan menjadikan kita menjadi hamba yang bertakwa. Bagaimana mungkin kita mau bertakwa kalau kita nggak tahu kepada siapa kita takut. Bagaimana cara kita mengekspresikan takwa dan takut kita itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Cara satu-satunya adalah kita dengan mempelajarinya. Mempelajari ilmunya. Dan ini adalah hal yang sangat harus kita jaga. Ya, ilmu itu. Ini syabab yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala yang dapat kita bacakan tentang al-mujibu ats-tsalits wa huwa khasyatullahi wa taqwah. Dan insyaallah pada kesempatan yang akan datang kita akan baca al-mujibu ar-rabi'. Ya. Jalan keselamatan yang keempat yaitu hifdzul lisan. Hifdzu al-lisan, menjaga lisan. Ya. Demikian yang dapat kita sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Kita akhiri dan tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.